kasih saudara Ari. Selamat siang semuanya. Siang. Ini nggak ada hadiah yang menunggu ya. Saudara-saudara sekalian, saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk bisa ikut ambil bagian di dalam seminar kali ini. Dan topik yang dipercayakan kepada saya adalah merdeka dari hukum Taurat. Merdeka dari hukum Taurat. Setelah membaca topik ini, sebenarnya saya agak ragu untuk menyampaikannya karena menurut saya topik ini sensitif bagi kita atau sangat mempengaruhi kita untuk bisa berbuat kesalahan di dalam membahasnya, di dalam mengucapkannya. Nanti saya akan beritahu kenapa. Untuk teks pendukungnya, mari kita lihat di dalam Roma pasal 7 ayat 6. Roma pasal 7 ayat 6. Dikatakan di dalam terjemahan baru, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sepintas kita lihat di sini Paulus seakan-akan berbicara kepada kita yang ada pada saat ini bahwa kita telah dilepaskan dari hukum Taurat. Tetapi pada dasarnya saudara-saudara, ada satu hal yang sangat prinsipil untuk kita perhatikan di dalam konteks ini. Sebelum kita menuju ke sana, saya akan menyampaikan beberapa poin yang telah digariskan oleh panitia kepada saya untuk saya sampaikan tentang topik ini. Yang pertama adalah tentang penerima hukum Taurat. Dalam hal ini, siapa yang diikat oleh hukum Taurat itu? Karena kita tahu tadi dari definisi bahwa yang namanya merdeka, kata merdeka mengindikasikan bahwa sebelumnya ada ikatan, ada yang mengikat atau ada yang memperbudak. Kalau demikian, kalau dikatakan bahwa seseorang dimerdekakan dari hukum Taurat, maka kita perlu menanyakan bahwa benar nggak seseorang itu pernah diikat oleh hukum Taurat? Karena kalau kita mengatakan bahwa orang ini dibebaskan dari hukum Taurat, padahal dia tidak pernah diikat oleh hukum Taurat, maka kita meletakkan pernyataan dari sana. Saudara, siapa penerima hukum Taurat ini? Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan memilih satu orang untuk menjadi umatnya, untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi bapak banyak bangsa, yaitu Abraham. Dan harus diakui, harus digarisbawahi bahwa Abraham ini dipilih dari sekian banyak orang pada saat itu. Kemudian di dalam Kejadian pasal 17, Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham dengan memberikan hukum sunat kepada Abraham dan keturunannya. Itu merupakan peneguh dari perjanjian antara Allah dan Abraham bahwa Abraham akan menjadi umat Tuhan. Kemudian saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 21 kita melihat bahwa Abraham ini yang adalah umat Allah itu memiliki anak Ishak. Dan di dalam ayat 25, Ishak ini melahirkan Yakub. Dan di dalam Kejadian pasal 29 dan 30,
kita melihat bahwa Yakub ini yang merupakan anak Ishak, anak Abraham, melahirkan, memperanakan atau memiliki 12 anak laki-laki. Di dalam Kejadian pasal 46, setelah panjang cerita, kita membaca bahwa Yakub ini yang disebut Israel dengan 12 anak laki-lakinya pindah ke tanah Mesir. Dan di dalam kitab Keluaran, kita meninggalkan kitab Kejadian, di dalam kitab Keluaran kita diajarkan, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa Yakub dan keluarganya telah menjadi satu bangsa di Mesir dan dikenal sebagai bangsa Israel. Saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 20, bangsa ini ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir, mereka kembali lagi ke tanah Kanaan, mereka diberikan 10 hukum, ya, yang disebut sebagai inti dari hukum Taurat. Tetapi sebenarnya yang namanya hukum Taurat, yang namanya hukum bagi orang Israel ini tidak hanya 10 hukum itu. Hal-hal lainnya, poin-poinnya itu memenuhi kitab Keluaran, memenuhi kitab Imamat, dan juga terdapat di dalam kitab Ulangan. Semuanya ditujukan kepada seluruh hukum Taurat. Kalau kita lihat dari peristiwa ini, saudara-saudara, jelas bahwa orang Indonesia bukanlah keturunan Abraham, karena nenek moyang kita tidak pernah diperbudak di Mesir. Tidak pernah. Nah, itulah sebabnya ketika Allah memberikan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai, di dalam Keluaran pasal 20 di ayat 2, Tuhan menekankan bahwa dengan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang telah memanggil kamu keluar dari Mesir. Saudara-saudara, orang Indonesia tidak pernah diperbudak di Mesir dan tidak pernah keluar dari Mesir, dan dulu nenek moyang kita ada di sini secara garis besar. Jadi sampai di sini tersimpulkan bahwa hukum Taurat itu tidak diberikan kepada orang Indonesia atau orang Malaysia atau orang Cina secara umumnya, kecuali kalau sekarang di Indonesia ada orang Yahudinya atau di Malaysia ada orang Yahudinya. Makanya saudara-saudara, sehubungan juga dengan ayat itu, di dalam Roma pasal 7 yang kita baca tadi, di dalam ayat satunya, kalau masih terbuka, kita lihat Paulus mengatakan, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi kalau di dalam ayat ke-6 dikatakan, tetapi kita sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat, maka di dalam ayat ke-6 ini sebenarnya Paulus sedang berbicara kepada mereka yang mengenal hukum Taurat, atau kepada mereka yang pernah diikat oleh hukum Taurat. Jadi bukan kepada orang Indonesia yang tidak pernah diikat oleh hukum Taurat. Dari poin ini satu, saudara, jelas bahwa Tuhan atau Yesus Kristus tidak memerdekakan orang Indonesia dari itu. Kalau dibuat lebih spesifiknya, karena setahu saya di sini tidak ada orang Yahudi, maka kita yang ada di sini tidak pernah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari hukum Taurat. Karena untuk apa kita dibebaskan dari hukum Taurat? Kita saja tidak pernah diikat oleh hukum Taurat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, berhubungan dengan tujuan hukum Taurat itu. Kalau hukum Taurat itu tidak diberikan untuk kita orang Kristen yang ada saat ini, hanya diberikan untuk satu bangsa dari sekian banyak bangsa pada saat itu, untuk apa hukum Taurat itu diberikan? Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 23. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 25.
Kalau ternyata kitab Galatia saudara hilang, tidak ada di situ, berarti mungkin itu karena faktor N ya. Kalau tadi sebelum pembahasannya kita memang oleh faktor L ya, faktor 8. Kalau sekarang faktor N, ngantuk ya. Jadi kitab Galatia-nya hilang. Saya pernah itu. Satu kitab dari kitab saya itu nggak ada. Gitu, ya. Saya cari mana kitab Galatia gitu. Karena kita pilih mau lihat sebenarnya keselip di situ, masih ada di situ. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah penawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Dari ayat ini jelas, tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi atau kepada orang Israel. Paulus menekankan bahwa hukum Taurat itu diberikan sebagai penuntun, sebagai pembimbing, atau kalau di dalam meminjam bahasa para penafsir itu sebagai pengajar, pendidik bagi orang Israel. Tapi ada batasnya. Dikatakan sampai iman itu datang. Kalau di dalam The Proof Commentary, iman itu dikatakan the faith, dalam arti disebutkan the faith yang diartikan sebagai Injil. Ada yang mengartikan seperti ini. Ditambahkan lagi di bagian ayat ini dikatakan sampai Kristus datang. Nah, Injil itu apa? Di dalam kitab Korintus dikatakan Injil itu merupakan berita tentang kematian Kristus, penguburannya, dan kebangkitannya yang telah membawa kehidupan kepada seluruh umat manusia. Jadi itulah Injil. Jadi kalau dikatakan bahwa hukum Taurat itu merupakan penuntun bagi kita sampai iman datang, maka itu artinya sampai Injil ada, atau sampai Yesus datang, dia mati karena disalibkan, dia dikuburkan, lalu bangkit. Berarti sampai itu. Ditekankan lagi bahwa sampai Yesus Kristus datang. Saudara-saudara, sangat disayangkan, dan bukan hanya disayangkan, cukup mengherankan mengapa sebagian besar orang gagal untuk mengartikan ayat ini. Padahal ayat ini sebenarnya tidak butuh penafsiran dari ahli Alkitab, karena pernyataannya sangat eksplisit, sangat jelas, langsung, bukan menggunakan perumpamaan. Hukum Taurat diberikan sebagai penuntun sampai Kristus datang. Kemudian, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, bagi orang Yahudi sampai Kristus datang. Coba kita perhatikan ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Penuntun itu adalah hukum Taurat bagi orang Israel. Sekarang Paulus berbicara kepada orang Israel, penuntun itu sudah iman itu telah datang. Jadi kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Itu yang dijelaskan oleh Paulus kepada orang Israel. Lalu pertanyaan berikutnya, ini yang saya bilang tadi, harus hati-hati. Pertanyaan berikutnya tidak bisa bagaimana Kristus melepaskan kita dari hukum Taurat. Tidak bisa. Karena kita tidak pernah diikat dari hukum Taurat. Tetapi pertanyaan yang benarnya adalah bagaimana Kristus melepaskan orang Yahudi atau melepaskan orang Israel dari hukum Taurat, karena mereka yang diikat oleh hukum Taurat. Jawabannya mari kita lihat di dalam kitab Galatia pasal masih pasal yang tadi, ya. Dan di dalam ayat yang sama untuk ayat yang pertama ini, dengan cara apa? Terdapat di dalam ayat 24. Katanya
sampai hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi dengan kata lain, cara Kristus melepaskan orang Yahudi atau orang Israel dari hukum Taurat adalah dengan datang ke dunia ini, atau dengan lahir di tengah-tengah orang Israel. Lalu dengan demikian, setelah dia ada di bumi, terjadilah proses di mana nubuat-nubuat yang telah dibuat di dalam perjanjian lama tentang Yesus Kristus itu terpenuhi. Nubuat seperti apa? Yaitu bahwa dia disalibkan, dia dikhianati dulu, dia disalibkan, dia mati, dia dikubur, lalu bangkit dari antara kematian. Nah, dengan cara itulah saudara-saudara, Yesus memerdekakan orang Yahudi dari hukum Taurat. Di dalam kitab Efesus pasal 2, saya mengajak kita untuk membaca teks ini. Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16. Kita bisa melihat keterangan yang lebih lengkap tentang bagaimana cara Yesus melepaskan orang Israel dari hukum Taurat. Saya baca dari ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi lebih jelas di sini bahwa salah satu tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk memerdekakan orang Yahudi dari hukum Taurat. Dia telah membatalkan itu. Sangat jelas bahwa orang Yahudi telah dibebaskan dari hukum Taurat dengan matinya Kristus di atas kayu salib. Dan sangat jelas juga bahwa kita tidak pernah diikat oleh hukum Taurat, dan karena itu kita tidak dimerdekakan dari hukum Taurat. Tapi orang sering memberikan argumen yang salah. Satu, jangan berpikir bahwa hukum Taurat itu masih berlaku. Masih mendingan lah misalnya kalau dikatakan masih berlaku untuk orang Yahudi. Tetapi yang dikatakan adalah bahwa hukum Taurat itu masih berlaku untuk orang Kristen, masih berlaku untuk seluruh umat manusia. Kemudian argumen yang lain ialah dengan mengatakan bahwa hukum Taurat secara umum sudah berakhir, tetapi 10 poin hukum Taurat itu masih berlaku. Beberapa bulan yang lalu saya membaca percakapan orang di internet. Ini dari salah satu situs Kristen, percakapan tentang hukum Taurat. Ada yang bertanya kepada pembuat blog, pembuat situs, kalau hukum Taurat sudah berakhir, bagaimanakah dengan 10 hukum Taurat itu? Apakah masih mengikat? Ada yang menjawab, ya kalau menurut logika saya sih bang, tidak mengikat lagi, karena 10 hukum itu adalah bagian dari hukum Taurat. Ada juga yang mengatakan yang masih berlaku, karena kalau tidak berlaku, berarti saya boleh berzina dong, berarti saya boleh mencuri dong, berarti saya boleh membunuh dong. Itu logikanya. Itu juga merupakan penarikan kesimpulan yang salah, karena harusnya ketika hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus, atau meminjam kata Efesus sudah dibatalkan oleh Kristus, maka 10 hukum juga tidak lagi mengikat orang Kristen, ya salah. Tidak lagi mengikat orang Yahudi. Gue bertanya,
Nah, berarti orang Yahudi boleh membunuh dong? Berarti orang Yahudi boleh mencuri dong? Tidak bisa juga. Karena Yesus di dalam kitab Matius memberikan hukum. Ada 2 hukumnya. Loh, 10 hukum banding 2 hukum. Gak cukup dong? Ya cukup. Kita perhatikan misalnya 10 hukum itu. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan berbuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan ada Allah lain ya. Oke. Lalu yang keempat, jangan berbuat bagimu patung. Yang ketiga itu termasuk. Kemudian yang keempat ialah jangan ingatlah akan hari Sabat. Ada juga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hanya itu yang ketiga. Jadi saya lebih suka dulu awal. Nah, hukum pertama yang diberikan oleh Yesus Kristus ialah akulah Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita lihat hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan berbuat bagimu patung. Yang kedua, itu tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah akan hari Sabat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan ingat akan hari Tuhan. Semuanya tercakup, keempat poin itu tercakup di dalam hukum pertama. Hukum yang kedua yang diberikan oleh Yesus Kristus, kasihilah sesamamu manusia. Hukum kelima, ialah hormatilah ayah ibumu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh dan segala macam, jangan mengingini diri sesamamu. Saudara-saudara, semua itu keenam-enamnya tercakup di dalam hukum ini. Karena kalau saya mengasihi saudara saya, kalau saya mengasihi manusia, saya tidak akan mencuri harta miliknya. Kalau saya mengasihi manusia, saya tidak akan membunuh dia, saya tidak akan mengingini apa yang dia miliki. Jadi semua tercakup di dalam. Tapi di satu sisi yang saya perhatikan juga ialah bahwa kita orang Kristen memang memahami betul bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi dan bahwa orang Kristen tidak pernah diikat oleh hukum Taurat, atau maksudnya kita pada saat ini. Tapi kadang-kadang kita masih keliru di dalam memberikan statement. Jangan mengatakan misalnya saya tidak sabar. Bagaimana Kristus melepaskan kita dari hukum Taurat? Baru kita jelaskan. Tidak pernah. Gitu. Coba jelaskan, kenapa hukum Taurat tidak mengikat kita sampai saat ini? Nanti dijelasin karena Yesus telah mengatakan bukan. Tapi harusnya jawaban yang benar adalah karena kita tidak pernah diikat. Misalnya hal seperti itu. Sering terjebak. Kalau yang pernah belajar MK mungkin terjebak ya. Tadinya sudah dijelasin, sudah dijawab juga. Bentar itu masih berlaku? Tidak. Pas ada pertanyaan lagi, berapakah dari hukum Taurat yang harus kita lakukan? Atau 9 masih terjebak. Tidak, saudara-saudara, kita harus ini. Pada tahun 2004, 2005, saya masih ingat persis, karena pada saat itu saya masih kuliah juga. Orang-orang kalau sudah bulan Agustus itu, mulai dari tanggal 5, tanggal 10, itu sudah membeli bendera. Dan semua motor itu berbendera kecil. Semua motor yang saudara temui di jalan. Tadi dari perjalanan kantor sampai ke sini, tidak satu motor pun yang menggunakan bendera. Karena memang tidak ada yang jual. Kenapa tidak ada yang jual? Karena tidak ada yang mau. Kenapa tidak ada yang mau? Kenapa saudara-saudara? Apakah kita masih memaknai kemerdekaan itu? Apakah orang Indonesia masih menghargai usaha orang-orang yang dulu berjuang untuk kemerdekaan kita? Atau sudah ditutup oleh ulah para keamanan misalnya, atau orang-orang yang bekerja dengan pemerintah? Yang mana? Aparat keamanan jangan sedikit ya, tetapi ya MPR, DPR, tergantung pada pemerintahan keamanan. Sekarang saya tidak benar kalau saya mengatakannya bahwa mengatakan apakah kita masih menghargai usaha Yesus Kristus untuk
melepaskan kita, untuk memerdekakan kita dari hukum Taurat. Tidak pas. Berarti tidak ada hubungannya dong. There's nothing to do with me. Pembebasan hukum Taurat dengan saya pasti nggak ada hubungannya dong. Jelas kan? Kita bukan orang Yahudi. Orang yang dibebaskan dari hukum Taurat orang Yahudi kok. Apa hubungannya dengan saya? Benar, tapi tidak. Betul juga, benar kan? Nah, ya. Memang benar bahwa kita tidak pernah dibebaskan dari hukum Taurat. Tetapi salah kalau kita mengatakan bahwa pembebasan orang Yahudi dari hukum Taurat tidak ada hubungannya dengan saya. Sangat besar hubungannya, saudara-saudara. Hubungan dengan nyawa. Karena di dalam kitab Efesus dikatakan ada dua bangsa. Bangsa Yahudi, bangsa bukan Yahudi. Bangsa menurut hukum Taurat, bangsa yang bukan Yahudi ini, yaitu Anak, Ibrahim, itu saudara-saudara dikatakan tidak memiliki Kristus, tidak memiliki janji, tidak memiliki keselamatan. Jadi selama orang Israel itu tidak dibebaskan dari hukum Taurat, selama hukum Taurat itu tidak dibatalkan, maka kita tidak punya apa-apa, sia-sialah keyakinan kita. Kita akan mati secara rohani. Kita tidak mendapatkan dari itu karena kita tidak punya Allah, kita tidak punya keselamatan menurut hukum Taurat. Karena orang Yahudi dan non-Yahudi itu bersekutu. Tetapi tadi kita baca saudara-saudara bahwa dengan dimerdekakannya orang Yahudi dari hukum Taurat oleh Yesus, maka orang yang tadinya tidak punya pengharapan, tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan, yaitu kita tidak punya perjanjian apa-apa, tidak menurut hukum Taurat, maka kita mempunyai pengharapan untuk menjadi anak Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, mari kita menghargai itu. Dengan dimerdekakannya orang Yahudi, orang Israel dari hukum Taurat oleh Yesus Kristus, maka kita punya kesempatan besar untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus berdoa.